Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 8 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Renungan malam kita pada malam hari ini berjudul Seperti Embun, Hujan, dan Sinar Matahari. Ayat tema terdapat pada Hosea 14 ayat 6. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Di antara pelajaran yang hampir tidak terhitung banyaknya, yang diajarkan melalui berbagai proses pertumbuhan di alam, beberapa pelajaran yang paling berharga disampaikan dalam perumpamaan Juru Selamat tentang benih yang bertumbuh. Di dalam benih terdapat prinsip kehidupan yang memungkinkan benih itu berkecambah, suatu prinsip yang ditanamkan oleh Allah sendiri. Namun, jika benih itu dibiarkan begitu saja, ia tidak memiliki kuasa untuk bertunas. Manusia mempunyai bagian yang harus dilakukan dalam menunjang pertumbuhan tanaman, tetapi ada batas di mana ia tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Ia harus bergantung kepada Dia yang telah menghubungkan penaburan dan penuaian melalui rangkaian karya yang ajaib dari kuasa-Nya yang maha kuasa. Ada kehidupan di dalam benih, dan ada kekuatan di dalam tanah. Namun, jika kuasa Allah yang tidak terbatas tidak bekerja siang dan malam, benih itu tidak akan menghasilkan apapun. Hujan harus menyegarkan ladang yang kering. Matahari harus memberikan kehangatan. Tenaga listrik harus disalurkan kepada benih yang tersembunyi di dalam tanah. Kehidupan yang telah ditanamkan oleh Sang Pencipta hanya dapat dibangkitkan oleh Dia sendiri. Setiap benih bertumbuh, setiap tanaman berkembang oleh kuasa Allah. Perkecambahan benih melambangkan permulaan kehidupan rohani, sedangkan perkembangan tanaman menggambarkan perkembangan tabiat. Tidak ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman harus terus bertumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya berlangsung dengan tenang, hampir tidak terlihat, tetapi terus-menerus. Demikian pula pertumbuhan tabiat. Pada setiap tahap perkembangannya, kehidupan kita dapat menjadi sempurna sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai. Namun, jika tujuan Allah bagi kita sedang digenapi, akan selalu ada kemajuan yang terus berlangsung. Tanaman bertumbuh dengan menerima apa yang telah Allah sediakan untuk menopang kehidupannya. Demikian pula pertumbuhan rohani dicapai melalui kerjasama dengan sarana-sarana ilahi. Sebagaimana tanaman berakar di dalam tanah, demikianlah kita harus berakar di dalam Kristus.
Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun, dan hujan, demikianlah kita harus menerima Roh Kudus. Jika hati kita tetap tertuju kepada Kristus, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir yang mengairi bumi. Sebagai surya kebenaran, Ia akan terbit di atas kita. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kita akan berbunga seperti bunga bakung. Kita akan hidup kembali seperti gandum dan bertumbuh seperti pohon anggur. Hosea 6 ayat 3, Maliaki 4 ayat 2, dan Hosea 14 ayat 5 dan 7. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, salah satu gambaran yang indah tentang kehidupan Kristen, kita dapat menemukannya dalam proses pertumbuhan tanaman yang berlangsung di alam. Melalui Nabi Hosea, Allah berjanji akan menjadi seperti embun bagi umatnya. Apa maksudnya? Kita ketahui bahwa di wilayah timur, embun merupakan sumber kelembaban yang sangat penting selama musim kemarau. Walaupun kehadirannya tidak terdengar dan proses terbentuknya tidak terlihat, embun menyegarkan bumi dan memelihara kehidupan. Demikian juga Roh Kudus bekerja dengan tenang di dalam hati manusia, memberikan kehidupan rohani, memperbaharui kekuatan, dan memelihara setiap orang yang tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 197, paragraf 5 berkata, perkecambahan benih melambangkan permulaan kehidupan rohani, sedangkan perkembangan tanaman menggambarkan perkembangan tabiat. Tidak ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Renungan malam ini mengingatkan kita bahwa pertobatan hanyalah awal dari pengalaman Kristen. Tujuan Allah bukan sekedar membawa seseorang lahir baru, tetapi menuntunnya terus bertumbuh hingga semakin menyerupai Kristus. Yesus mengajarkan kebenaran yang sama melalui perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu benih itu mengeluarkan tunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Petani dapat menabur dan merawat benih, tetapi ia tidak dapat menciptakan kehidupan. Pertumbuhan tetap merupakan pekerjaan Allah. Demikian juga setiap kemajuan dalam kehidupan rohani merupakan hasil kuasa Allah yang bekerja di dalam hati. Kekudusan tidak pernah dihasilkan semata-mata oleh usaha manusia. Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah menanamkan benih kehidupan kekal di dalam hati manusia. Namun, firman itu bekerja secara efektif hanya ketika Roh Yesus Kristus menerangi pikiran, menginsafkan hati, dan memberi kuasa untuk menuruti kebenaran. Rasul Paulus menasihatkan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebagaimana akar pohon menghunjam jauh ke dalam tanah untuk memperoleh makanan dan air, demikian juga orang percaya
harus berakar semakin dalam di dalam Kristus melalui doa, merenungkan firman, dan penyerahan diri setiap hari. Kehidupan Kristen yang kokoh tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus Kristus. Yesus sendiri menegaskan prinsip ini ketika ia berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Seluruh kehidupannya bergantung kepada pokok anggur. Demikian juga setiap kebajikan, kemenangan atas dosa, dan buah roh dalam kehidupan orang percaya merupakan hasil hubungan yang hidup dengan Kristus, bukan hasil kekuatan manusia. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 197, paragraf 7 berkata, tanaman bertumbuh dengan menerima apa yang telah Allah sediakan untuk menopang kehidupannya. Demikian pula, pertumbuhan rohani dicapai melalui kerjasama dengan sarana-sarana ilahi. Sebagaimana tanaman berakar di dalam tanah, demikianlah kita harus berakar di dalam Kristus. Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun dan hujan, demikianlah kita harus menerima Roh Kudus. Disinilah kita melihat kesinambungan antara kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, dan tanggung jawab manusia. Allah menyediakan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani melalui Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Tetapi manusia dipanggil untuk merespons dengan iman dan penurutan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang yang hidup dalam firman Allah dan tetap tinggal di dalam Kristus akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah rohani, bahkan di tengah kesulitan. Akhirnya Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagaimana embun menyegarkan bumi, hujan menyuburkan ladang, dan sinar matahari membangkitkan kehidupan di dalam benih, demikian juga Roh Yesus Kristus terus bekerja untuk memulihkan gambar atau karakter Allah di dalam diri umatnya. Karena itu, marilah kita tetap berakar di dalam Yesus Kristus, membuka hati setiap hari bagi pengaruh Roh Kudus-Nya, dan mempercayakan pertumbuhan rohani kita kepada Sang Pemelihara Agung. Maka janji Tuhan dalam kitab Hosea akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kita akan berkembang seperti bunga bakung, berakar kuat seperti pohon aras di Libanon, menghasilkan banyak buah yang memuliakan Allah, dan dipersiapkan untuk panen kekal pada saat Yesus Kristus datang kembali. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan. Sebagaimana embun menyegarkan bumi, hujan menyuburkan ladang, dan sinar matahari membangkitkan kehidupan di dalam benih. Demikian juga Roh Yesus Kristus terus bekerja untuk memulihkan gambar atau karakter Allah di dalam diri kami, umat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami disucikan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan.
kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.